Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Terkuak kasus Subang, selain Danu, kuasa hukum Yosef curigai saksi ini. Setelah mencurigai Danu ada yang ditutup-tutupi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kuasa hukum Yosef, Yoris, dan Mimin, juga mencurigai saksi lain. Saksi lain yang dimaksud kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat, adalah saksi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah di SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional, tempat korban kasus Subang bekerja. Ada banyak alasan yang membuat kuasa hukum Yosef mencurigai sosok ini, karena banyak pertanyaan atas apa yang telah dilakukannya di saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tengah dalam penyidikan polisi. Saksi ini pernah beberapa kali diperiksa oleh tim penyidik di Polres Subang, sejak awal kasus Subang hingga akhir tahun 2021. Bahkan ada isu kabar saksi menghilang dan saksi yang tidak pulang itu adalah sosok ini. Saksi yang dimaksud adalah Wahyu. Menurut Rohman Hidayat, cukup aneh Wahyu mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah di saat Yosef dan Yoris kembali mengelola yayasan, setelah lama berhenti akibat adanya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saya mencurigai terhadap Pak Wahyu, kenapa mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah. Padahal, Pak Yosef dan Yoris sudah kembali mengelola yayasan tersebut, ujarnya. Rohman pun menjelaskan bahwa kabar pengunduran diri Wahyu dari jabatan kepala sekolah dengan alasan tidak jelas. Kami curiga ada apa sampai mengundurkan diri dengan tiba-tiba, ujar Rohman Hidayat saat dihubungi Jumat tanggal 7 Januari tahun 2021 malam. Bahkan menurut Rohman, Wahyu malah menghindar terus, jangan-jangan ada hubungan dengan kasus ini. Tapi ini baru dugaan saja, tapi kalau dikaitkan siapa tahu ada rangkaiannya, paparnya. Kalau dari rangkaian dan gelagat seperti ini kami menjadi menduga-duga ada apa sebenarnya dengan Wahyu, ujarnya. Kembali ke masalah Danu, Rohman mengungkapkan bahwa secara kondisi kejiwaan, Danu terbilang normal saat sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Hal itu menjadi jawaban Rohman saat disinggung kabar terkait hasil pemeriksaan yang menyebutkan Danu mengalami gangguan psikologis. Diketahui, dalam kabar yang beredar, hasil tes psikologis menyebutkan bahwa Danu kini mengalami gangguan kejiwaan. Saya tidak mengetahui hasil tes psikologi, tapi saya sempat mendengar, katanya saat Pak Danu digeledah, ada denah jalan cagak, benar tidaknya saya tidak tahu karena itu hanya selentingan. Pada saat sebelum kejadian sih tidak ada hal-hal yang mencurigai, saya juga kan harus objektif, katanya. Lebih lanjut Rohman menyatakan, meskipun memiliki kecurigaan ditambah hadirnya sketsa wajah terduga pelaku yang sudah dirilis Polda Jabar, pihaknya tidak ingin masuk ke ranah penyidikan yang kini ditangani Polda Jabar. Saya tidak mau masuk ke ranah penyidikan, yang jelas saya dari pihak Pak Yosef dan Pak Yoris berharap bagaimana penegakan hukum dilakukan mengingat waktu sudah hampir 5 bulan dan tentunya masyarakat pun menunggu jawaban pelaku pembunuhan, tuturnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.